Halo brothers, jumpa lagi dengan saya Fajar Krisiono di YouTube channel saya Fajar Krisiono tentunya. Dan hari ini sangat spesial karena saya akan berbagi pengalaman ketika saya menggunakan Sony Alpha 7C dan juga kit lens terbaru Sony yaitu SEL2860. Ya, Sony Alpha 7C, keluarga baru dari Alpha 7 series. C stand for compact. Kenapa? Kita lihat video ini. Yes, bagus. Oke brothers, waktu pertama gue ambil kamera ini di Sony Indonesia, kesan pertama yang gue rasakan adalah ini kamera impian gue. Kenapa? Full frame dan compact alias bodinya kecil. Kenapa full frame dan compact menyenangkan buat saya? Karena selain fotografi, belakangan ini saya sedang explore videografi. Mencoba-cobalah video, karena video pasti akan saya butuhin dan ke depan mungkin banyak sekali kebutuhan video untuk pekerjaan saya. Nah, minggu kemarin saya nyoba melakukan perekaman video menggunakan Alpha 7R Mark IV saya dan juga menggunakan gimbal yang cukup besar untuk menghandle si Sony Alpha 7R Mark IV. Dan hasilnya lumayan capek karena mungkin juga saya nggak terbiasa menggunakan kamera dan gimbal sekaligus untuk video, jadi terasa lumayan berat. Tetapi saya membayangkan menggunakan Sony Alpha 7C ini dikombinasikan dengan gimbal yang pastinya lebih kecil. Kemudian impresi yang lain adalah kecepatan autofocus dari kamera ini. Pada saat saya ke Sony Indonesia, saya langsung mencoba kamera Sony Alpha 7C ini, dan korban pertama saya teman-teman di Sony ada Josh, Abigail, dan super guest Sugusan. Nah brother, Sony Alpha 7C ini secara bentuk juga menyenangkan. Kecil, compact, handlingnya enak, gripnya enak, jadi memungkinkan kita untuk kayak motret dengan hanya satu tangan aja. Dan mudah dibawa-bawa tentunya. Di tas yang kecil dengan dua lensa kayak 55mm, 3518 atau 2018 udah cukup compact untuk digunakan kemana-mana. Size kamera ini kalau dibandingkan dengan Sony Alpha 7R Mark IV, Sony Alpha 9, tentu aja akan jadi kayak kecil banget dan tetap full frame. Itu kata kuncinya brothers, full frame. Full frame, compact, dan saya bisa pegang kamera ini, handling kamera ini dengan satu tangan aja. Baterai yang digunakan di Alpha 7C ini adalah FZ100 yang sama digunakan oleh Alpha 7 Mark III, Alpha 7R Mark IV, dan Alpha 9. Dengan baterai yang besar ini, kita udah nggak usah lagi khawatir sering-sering ganti-ganti baterai karena baterainya udah cukup awet. Brothers, kamera Sony Alpha 7C ini menyediakan hanya satu slot SD card aja. Benar, satu slot SD card. Dan saya sempat nanyain ke beberapa teman, ada yang mereka merasa kehilangan karena biasa kayak backup di dua SD card, ya, satu SD card kemudian satu untuk backup. Tetapi ada juga yang menurut mereka nggak apa-apa karena mereka selama ini juga hanya menggunakan satu slot SD card aja. Jadi kalian tim yang mana? Port micro HDMI, USB-C, mikrofon input, dan headphone input semuanya ada di Alpha 7C ini. Nah, ada satu hal yang gue suka dan baru di Alpha 7C ini. Pintu penutup port-port ini lebih bagus dari senior-seniornya. Lebih bagus, lebih rapi, dan juga lebih aman. Variangle screen yang ada di kamera Sony Alpha 7C ini sama persis seperti yang ada di Sony ZV-1 dan juga Sony terbaru Alpha 7S Mark III. Dengan variangle screen ini memudahkan kita ketika kita melakukan pengambilan gambar atau perekaman gambar low angle, high angle, dan satu lagi untuk teman-teman yang sering bikin vlog atau baru mau mulai bikin vlog, ini menjadi feature yang lumayan menyenangkan karena kita bisa nge-vlog
dan bisa langsung lihat komposisi, exposure, dan lain-lain untuk monitoring. Keren. Untuk audio, Sony Alpha 7C menyediakan mic input yang memungkinkan kita menggunakan mic yang pakai kabel, ya, analog, dan juga digital hot shoe yang memungkinkan kita menggunakan mic terbaru Sony ACM B1M dan menikmati feature noise cancellingnya. Keren ya? Brothers, ada yang hilang dari Sony Alpha 7C ini, yaitu ketidakadaan custom button 1, 2, dan 3. Tetapi kayaknya itu kompensasi yang mesti kita bayar, karena Sony menyediakan tombol video recording yang sama seperti yang ada di Sony ZV-1 dan juga Sony Alpha 7S Mark III. Nah, brother, solusi dari ini untuk kalian yang belum pernah mengcustom function menu di Sony kamera kalian, yuk belajar gimana caranya, gimana cara belajar settingnya, dan kalian akan ngerasain manfaatnya. Mungkin nggak bisa langsung menggantikan custom button 1, 2, dan 3, tapi workflow kalian juga akan lebih cepat. Selain function menu, ada memori 1, 2, dan 3 di Sony Alpha 7C ini. Untuk teman-teman yang belum pernah mengcustom memori 1, 2, dan 3, kalian bisa lihat di YouTube saya, kalau nggak salah, pernah saya bikin. Tapi kalau belum pernah bikin, segera saya akan bikin untuk kalian. Seperti yang baru di Alpha 7S Mark III, Alpha 7C memiliki fitur AF Transition Speed yang memungkinkan kita melakukan adjustment kecepatan perpindahan fokus sampai 7 step transition speed dan 5 step respon AF yang berguna pada saat melakukan perekaman video untuk dapetin perpindahan fokus yang lebih natural. Nah, brothers, mengenai kecepatan autofocus dalam kondisi low light, tadi malam saya sempatkan untuk melakukan perekaman video dan juga foto di dalam kondisi low light dengan Miko sebagai modelnya, dan kalian bisa lihat video dan hasilnya. Satu lagi pertanyaan yang lumayan banyak ditanyakan oleh teman-teman, yaitu mengenai lama perekaman atau recording limit. Berapa lama sih kamera ini bisa melakukan perekaman video? Saya sempat mencobanya di ruangan ini dan kalian bisa langsung lihat videonya. Salah satu berita yang menggembirakan untuk videographer dan juga teman-teman vlogger adalah aktifnya eye autofocus continuous bahkan di dalam mode video atau ketika kita melakukan perekaman gambar. Jadi kita udah nggak perlu khawatir lagi mengenai ketepatan fokus. Brothers, Alpha 7C ini juga memiliki in-body image stabilizer atau kita sering dengar sebagai IBIS. Saya mencoba fitur ini dan kalian bisa melihat bagaimana perbedaan ketika IBIS diaktifkan dan tidak diaktifkan. Nah, brother, seperti kita tahu, di ZV-1 ada menu Active Stabilization yang secara level kestabilan akan membuat video jauh lebih stabil walaupun frame-nya akan tercrop sekitar 10%. Nah, di Alpha 7C ini kalian bisa menggunakan satu software yaitu Catalyst software, sehingga footage-footage yang menurut kalian kurang stabil, kalian bisa stabilkan di software tersebut. Profile picture adalah salah satu feature yang sering digunakan oleh teman-teman videographer, baik profesional maupun hobis. Teman-teman bisa melihat tes profile picture yang saya siapkan untuk kalian lihat dan kalian bisa mencoba sesuai kebutuhan video kalian. Fitur-fitur lainnya seperti 4K maksimal di 25 fps sampai 30 fps dan Full HD di 100 sampai 120 fps itu masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Begitu juga fitur SNQ maksimal di 100 atau 120 fps. Oke, brothers, menurut saya kamera Sony Alpha 7C ini adalah kamera yang compact, kecil, autofokusnya cepat, ringan, dan juga full frame, menjadi pilihan yang bagus untuk teman-teman yang membutuhkan kamera yang hybrid, yang fotonya bagus, videonya bagus, dan fitur-fiturnya bagus, dan juga yang pastinya sangat ringan.
Untuk teman-teman videographer, banyak fitur baru yang dimasukkan ke dalam kamera ini. Di antaranya adalah yang paling penting menurut saya adalah autofocus continuous di dalam video mode, yang sebelumnya hanya ada di Sony Alpha 7R Mark IV dan juga Alpha 7S Mark III. Nah, selain itu ada yang baru di sini, yaitu penggunaan ISO terendah 500 pada saat penggunaan profile picture slot 2 dan slot 3. Dan ini pasti akan menggembirakan untuk teman-teman yang biasa menggunakan profile picture tersebut. Kemudian yang pasti akan terasa ringan untuk kalian adalah penggunaan gimbal yang lebih kecil pada saat menggunakan Alpha 7C ini, karena size-nya sama dengan size di Alpha 6400, 6600. Mungkin sama lah, dimensinya mirip-mirip sedikit. Oke brothers, banyak juga teman-teman yang DM saya menanyakan apakah sebaiknya mereka upgrade ke Alpha 7C atau ke Alpha 7 Mark III. Jawabannya tergantung kebutuhan kalian. Apakah ketidakberadaan custom button 1, 2, dan 3 dan juga dual SD card akan mengganggu pekerjaan kalian? Ataukah kalian membutuhkan satu kamera hybrid yang bagus foto dan juga fitur videonya, dan bodinya compact, kecil, ringan, dan mudah dibawa-bawa? Dan aksesoris tentunya untuk teman-teman video yang sering pakai gimbal akan lebih ringan. Itu menjadi pilihan kalian. So brothers, pilihan tetap ada di tangan kalian. Sampai jumpa di konten berikutnya dan salam jepret.